Halo pemirsa EPM, nama saya Bram. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di EPM Channel, Economic, Politik, and Military Channel. Di channel ini kita bakal membahas seputar ekonomi, politik, dan militer yang ada di dunia ini. So, buat kalian yang suka topik-topik seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng di bawah ini agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Di video kali ini kita akan membahas seputar militer dengan judul Inilah Perbandingan Militer Indonesia versus Malaysia. Seperti biasa, perbandingan militer ini merujuk dari situs web Global Firepower yang menjadi salah satu rujukan perankingan militer di dunia. So, langsung saja kita menuju videonya. Ranah pertama, yaitu Power Index Ranking. Power Index Ranking negara Indonesia adalah 0.2544 dengan peringkat 16 dari 138 negara. Sedangkan Power Index Ranking negara Malaysia adalah 0.6546 dengan peringkat 44 dari 138 negara. Di ranah ini, Indonesia unggul jauh dari Malaysia. Maka, 1 poin didapatkan oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara yaitu 1 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Selanjutnya kita beralih ke ranah manpower. Total population. Total population atau total populasi negara Indonesia berjumlah 262.787.403 jiwa. Sedangkan total populasi negara Malaysia berjumlah 31.809.660 jiwa. Di ranah ini, Indonesia masih mengungguli Malaysia. Maka, 1 poin tambahan kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 2 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Selanjutnya ada ranah manpower available. Manpower negara Indonesia berjumlah 130.868.127 jiwa. Sedangkan manpower negara Malaysia berjumlah 15.201.837 jiwa. Di ranah ini, Indonesia masih jauh mengungguli Malaysia. Maka, 1 poin tambahan kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara menjadi 3 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Di ranah selanjutnya ada Fit for Service. Fit for Service atau penduduk yang siap berperang negara Indonesia berjumlah 108.620.545 jiwa. Sedangkan Fit for Service atau penduduk yang siap berperang negara Malaysia berjumlah 12.587.121 jiwa. Dan di ranah ini, Indonesia masih mengungguli Malaysia. Maka, 1 poin tambahan kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara menjadi 4 untuk Indonesia dan 0 Malaysia. Selanjutnya ada ranah aktif personel. Aktif personel atau personel aktif negara Indonesia berjumlah 400.000 tentara. Sedangkan personel aktif negara Malaysia berjumlah 110.000 tentara. Di ranah ini, Indonesia masih mengungguli Malaysia. Maka, 1 poin tambahan kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 5 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Ranah berikutnya ada reserve personnel. Reserve personnel atau personel cadangan negara Indonesia berjumlah 400.000 tentara. Sedangkan personel cadangan negara Malaysia berjumlah 300.000 tentara. Di ranah ini masih diungguli oleh Indonesia. Maka 1 poin tambahan kembali untuk Indonesia. Poin sementara pun menjadi 6 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Selanjutnya kita beralih ke finansial atau keuangan. Di ranah ini ada defense budget. Defense budget atau anggaran pertahanan negara Indonesia adalah 7,6 miliar US dollar. Sedangkan defense budget atau anggaran pertahanan negara Malaysia adalah 4 miliar US dollar. Di ranah ini, Indonesia masih mengungguli Malaysia. Maka, 1 poin tambahan kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 7 untuk Indonesia, 0 untuk
Malaysia. Ranah selanjutnya ada Foreign Reserve. Foreign Reserve atau cadangan devisa negara Indonesia adalah 130 miliar 200 juta US dollar. Sedangkan Foreign Reserve atau cadangan devisa negara Malaysia adalah 102 miliar 400 juta US dollar. Di ranah ini, Indonesia masih mengungguli sedikit dari Malaysia. Maka 1 poin tambahan kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 8 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya ada purchasing power. Purchasing power atau paritas daya beli negara Indonesia adalah 3 triliun 402 miliar 500 juta US dollar. Sedangkan purchasing power atau paritas daya beli negara Malaysia adalah 977 miliar 500 juta US dollar. Di ranah ini, Indonesia masih mengungguli Malaysia. 1 poin tambahan kembali didapatkan oleh Indonesia. Perolehan poin sementara menjadi 9 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Selanjutnya kita beralih ke air power atau kekuatan angkatan udara. Total aircraft. Total aircraft atau total pesawat negara Indonesia berjumlah 462 unit. Sedangkan total aircraft atau total pesawat negara Malaysia berjumlah 170 unit. Di ranah ini, Indonesia masih saja unggul dari Malaysia, dan 1 poin tambahan kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 10 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Ranah berikutnya terdapat combat aircraft. Total combat aircraft atau total pesawat tempur negara Indonesia berjumlah 41 unit. Sedangkan total combat aircraft atau total pesawat tempur negara Malaysia berjumlah 26 unit. Di ranah ini, Indonesia masih unggul dari Malaysia. Dan 1 poin tambahan kembali didapat oleh Indonesia. Perolehan poin sementara pun menjadi 11 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya, dedicated attack. Total dedicated attack atau total pesawat serang darat atau pesawat pembom negara Indonesia berjumlah 39 unit. Sedangkan dedicated attack atau pesawat serang darat negara Malaysia berjumlah 13 unit. Dan di ranah ini, Indonesia masih tetap berjaya. 1 poin tambahan kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara menjadi 12 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Selanjutnya kita masuk ke ranah transport. Total pesawat transport atau total pesawat angkut militer negara Indonesia berjumlah 54 unit, sedangkan total pesawat angkut militer negara Malaysia berjumlah 18 unit. Di ranah ini, Indonesia masih mengungguli Malaysia. Lagi-lagi 1 poin tambahan kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 13 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Selanjutnya kita beralih ke ranah trainers. Total pesawat trainers atau pesawat latih negara Indonesia berjumlah 109 unit, sedangkan total pesawat trainers atau pesawat latih negara Malaysia berjumlah 40 unit. Di ranah ini, Indonesia tetap unggul dari Malaysia, maka 1 poin tambahan kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 14 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Ranah berikutnya yaitu Special Mission. Total Special Mission atau pesawat mata-mata negara Indonesia berjumlah 5 unit, sedangkan total pesawat mata-mata negara Malaysia berjumlah 4 unit. Di ranah ini, Indonesia masih mengungguli Malaysia. Maka Indonesia mendapatkan 1 poin tambahan kembali. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 15 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya yaitu helikopters. Total helikopter negara Indonesia berjumlah 177 unit, sedangkan total helikopter negara Malaysia berjumlah 65 unit. Di ranah ini, Indonesia masih mengungguli Malaysia, maka 1 poin kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara menjadi 16 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya yaitu attack helicopters. Total attack helicopters atau total helikopter serang negara Indonesia berjumlah 16 unit, sedangkan total helikopter serang negara Malaysia berjumlah 0 unit. Di ranah ini, Indonesia membantai habis Malaysia,
maka 1 poin kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara menjadi 17 untuk Indonesia, 0 untuk Malaysia. Selanjutnya kita beralih ke ranah land power atau kekuatan angkatan darat. Di ranah ini ada combat tank. Total combat tank atau tank tempur negara Indonesia berjumlah 313 unit, sedangkan total combat tank atau tank tempur negara Malaysia berjumlah 74 unit. Di ranah ini, Indonesia masih berjaya dari Malaysia. Maka 1 poin kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 18 untuk Indonesia dan 0 untuk Malaysia. Ranah berikutnya yaitu Armor Vehicles. Total Armor Vehicles atau kendaraan lapis baja negara Indonesia berjumlah 1178 unit, sedangkan total Armor Vehicles atau kendaraan lapis baja negara Malaysia berjumlah 1387 unit. Di ranah ini, akhirnya Indonesia harus mengakui kekalahannya dari Malaysia. Maka, 1 poin kali ini direbut oleh Malaysia. Perolehan poin sementara pun berubah menjadi 18 untuk Indonesia dan 1 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya ada Self-Propelled Artillery. Total Self-Propelled Artillery atau kendaraan artileri negara Indonesia berjumlah 153 unit, sedangkan total Self-Propelled Artillery atau kendaraan artileri negara Malaysia berjumlah 0 unit. Di ranah ini, Indonesia kembali mengungguli Malaysia. Maka 1 poin kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 19 untuk Indonesia dan 1 untuk Malaysia. Ranah berikutnya yaitu Field Artillery. Total Field Artillery atau artileri medan negara Indonesia berjumlah 366 unit, sedangkan Field Artillery atau artileri medan negara Malaysia berjumlah 211 unit. Di ranah ini, Indonesia tetap unggul dari Malaysia. Maka 1 poin kembali untuk Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 20 untuk Indonesia dan 1 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya yaitu Rocket Projectors. Total Rocket Projector atau MLRS Multiple Launcher Rocket System negara Indonesia berjumlah 36 unit, sedangkan negara Malaysia berjumlah 54 unit. Di alutsista ini, Indonesia harus mengakui kekalahan kembali dari Malaysia dengan selisih 18 unit. Maka 1 poin kembali didapat oleh Malaysia. Dan perolehan poin sementara menjadi 20 untuk Indonesia dan 2 untuk Malaysia. Selanjutnya kita beralih ke ranah naval power atau kekuatan angkatan laut. Fleet strength. Total fleet strength atau total kekuatan armada laut negara Indonesia berjumlah 282 unit, sedangkan fleet strength atau total kekuatan armada laut negara Malaysia berjumlah 61 unit. Di alutsista ini, Indonesia patut berbangga diri karena jumlah alutsista negara Indonesia jauh lebih banyak dari negara Malaysia. Maka, 1 poin didapat kembali oleh Indonesia. Poin sementara pun berubah kembali menjadi 21 untuk Indonesia dan 2 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya yaitu Aircraft Carriers. Total Aircraft Carriers atau kapal induk untuk alutsista ini, kedua negara baik Indonesia dan Malaysia jumlah 0 unit atau tidak memiliki sama sekali kapal induk. Maka, kedua negara tersebut tidak mendapatkan poin sama sekali atau seri. Perolehan poin sementara pun masih 21 untuk Indonesia dan 2 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya yaitu Submarines. Total submarines atau kapal selam negara Indonesia berjumlah 5 unit, sedangkan total kapal selam negara Malaysia berjumlah 2 unit. Di ranah ini, Indonesia kembali unggul atas Malaysia. Maka, 1 poin kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 22 untuk Indonesia dan 2 untuk Malaysia. Selanjutnya yaitu ranah destroyers. Total destroyers atau kapal perusak. Untuk alutsista ini, kedua negara baik Indonesia dan Malaysia berjumlah 0 unit atau tidak memiliki sama sekali alutsista tersebut. Maka, kedua negara kembali tidak mendapatkan poin. Dan perolehan poin sementara pun masih 22-2. Selanjutnya kita beralih ke ranah frigates.
Total frigates atau kapal fregat negara Indonesia berjumlah 7 unit, sedangkan total frigates atau kapal fregat negara Malaysia berjumlah 6 unit. Di ranah ini, Indonesia kembali mengungguli sedikit dari Malaysia. Maka, 1 poin kembali dimiliki oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara menjadi 23 untuk Indonesia, 2 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya yaitu corvettes. Total corvettes atau kapal korvet negara Indonesia berjumlah 24 unit, sedangkan total kapal korvet negara Malaysia berjumlah 6 unit. Di ranah ini, Indonesia masih berjaya atas Malaysia. Maka, 1 poin kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 24 untuk Indonesia dan 2 untuk Malaysia. Selanjutnya kita beralih ke Coastal Patrol. Total Coastal Patrol atau kapal patroli negara Indonesia berjumlah 156 unit, sedangkan total Coastal Patrol atau kapal patroli negara Malaysia berjumlah 41 unit. Di ranah ini, Indonesia masih tetap unggul dari Malaysia. Maka, 1 poin kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara menjadi 25 untuk Indonesia dan 2 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya yaitu Mine Warfare. Total Mine Warfare atau kapal penyapu ranjau negara Indonesia berjumlah 10 unit, sedangkan kapal penyapu ranjau negara Malaysia berjumlah 4 unit. Di ranah ini, Indonesia masih tetap unggul. Maka, 1 poin kembali didapat oleh Indonesia. Perolehan poin sementara pun menjadi 26 untuk Indonesia dan 2 untuk Malaysia. Selanjutnya kita beralih ke ranah logistik. Di ranah logistik terdapat airports. Total airports atau total bandar udara negara Indonesia berjumlah 673 bandara. Sedangkan total airports atau total bandar udara negara Malaysia berjumlah 114 bandara. Di ranah ini, Indonesia tetap unggul telak dari Malaysia. Maka, 1 poin kembali didapatkan oleh Indonesia. Perolehan poin sementara yaitu 27 untuk Indonesia, 2 untuk Malaysia. Ranah selanjutnya yaitu Ports and Terminals. Total port and terminal atau pelabuhan negara Indonesia berjumlah 16 pelabuhan, sedangkan total pelabuhan negara Malaysia berjumlah 9 pelabuhan. Di ranah ini, Indonesia masih unggul dari Malaysia. Maka, 1 poin kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara pun menjadi 28 untuk Indonesia dan 2 untuk Malaysia. Selanjutnya kita beralih ke ranah terakhir, yaitu resources atau sumber daya alam. Di ranah ini ada oil production. Total oil production atau total produksi minyak negara Indonesia berjumlah 801.700 barel, sedangkan total produksi minyak negara Malaysia berjumlah 647.900 barel. Di ranah ini, Indonesia masih saja unggul dari Malaysia. Maka, 1 poin kembali didapat oleh Indonesia. Dan perolehan poin sementara menjadi 29 untuk Indonesia dan 2 untuk Malaysia. Dari hasil keseluruhan 33 ranah atau 33 unsur yang dibandingkan versi Global Firepower, Indonesia menang telak dari Malaysia dengan skor 29-2 dan 2 hasil seri, yaitu 29 poin untuk Indonesia 2 poin untuk Malaysia. Walaupun Indonesia menang telak terhadap Malaysia, saya berharap hubungan Indonesia dan Malaysia akan tetap damai dan bersahabat sampai kapanpun. Nah, itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Malaysia di tahun 2020 versi Global Firepower. Ronald Reagan berkata, "Barang siapa menginginkan damai, maka bersiaplah untuk perang. Jika negara Indonesia menginginkan damai, maka pemerintah harus terus memperkuat pertahanan kita, sehingga Indonesia bisa terus menjaga perdamaian dunia." Sampai di sini video military comparison kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa bersyukur.